Ada orang minum tua, apanya yang bermasalah? Amalnya bermasalah. Imannya wallahu alam. Kita tanya dulu, Anda minum tua kenapa? Karena mengingkari keharaman tua atau karena terlena syahwat? Taharah, salat, puasa wajib semua muslim. Sekedar yang akan diamalkan. Wajibkah dia belajar fikih, salat, qasar dan jamak? Belum wajib. Kapan wajib? Kalau dia sudah mau jalan, baru dia wajib. Ini gara-gara ada pergeseran ya, makanya dikatakan keyakinan tidak boleh diperdebatkan. Keyakinan itu bisa diuji, bisa diperdebatkan. Aspek teologis. Ya, yang tidak bisa diuji itu apa? Dia yakin tanpa dasar, itu yang tidak bisa diperdebatkan. Betul. Orang Syiah, mereka mempersempit makna keluarga Nabi cuma ahlul kisah saja. Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah, Hasan, Husain, itu saja bagi mereka keluarga Nabi. Kalau bagi kita, Fatimah, Aisyah, istri Nabi semua, mertua Nabi itu juga keluarga Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, namanya ta'alama wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hadfa ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a'a ilal huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para masyayikh melanjutkan kajian kita. Sekarang kita masuk ke dalam kitab yang baru, yaitu kitab Hasyiah Al-Bajuri yang saya baca. Yang kita baca nanti insyaallah adalah Fathul Qarib. Itu merupakan syarah atau penjelasan terhadap kitab Matan Abi Suja'. Jadi sekali duduk kita sebenarnya mempelajari 3 buku. Yang pertama asli matan adalah Matan Takrib, kemudian syarahnya adalah Ghayatul Ikhtisar atau Fathul Qarib, kemudian hasyiahnya syarah dari syarah itu disebut dengan Hasyiah Al-Bajuri, nisbat kepada penulisnya Imam Ibrahim Al-Bajuri. Di ini kalau Hasyiah Bajuri itu yang nulis senior saya ya. Dia ada kawan dulu, ada senior dulu di Mesir. Pas saya baru datang ke Mesir, dia bilang apa? Senior kita adalah Ibnu Hajar Asqalani. Dia jurusan hadis. Kemudian dia bilang bahwasanya senior kita adalah Ibnu Hajar Asqalani. Pas dulu saya aminkan, oh iya ya. Beliau adalah ulama hadis, berarti dia adalah senior dari yang ngambil jurusan hadis di Al-Azhar. Pas semakin kesini saya jadi mikir, bahwasanya ternyata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu bukan cuma ahli fikih, ahli hadis. Aslinya beliau ahli fikih. Aslinya beliau adalah salah satu ulama fikih mazhab Syafi'i. Ya, Imam Nawawi juga seperti itu. Kalau yang Azhar kan Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Suyuti, Imam Bajuri. Kalau Imam Bajuri ini mencapai level Syekhul Azhar. Syekhul Azhar itu adalah ya gelar keulamaan tertinggi lah di Al-Azhar ya. Gelar keulamaan tinggi. Syekhul Masyayikh. Kalau yang sekarang disebutnya Imam Akbar. Imam besar bahasa kita, Imam besar. Imamnya para syekh. Itulah Imam Al-Bajuri. Beliau Qadi Abu Syuja' dulu, Qadi Abu Syuja', kemudian Ibnu Qasim Al-Ghazi menjelaskan Matan Abi Syuja', kemudian Imam Bajuri menjelaskan penjelasan dari Ibnu Qasim Al-Ghazi. Ibnu Qasim Al-Ghazi. Di 3 negara pula kalau sekarang standarnya. Imam Abi Syuja' Baghdad, kemudian Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi Palestina, kemudian Imam Bajuri Mesir. Enak, udah lintas negara. Kenapa mereka bisa saling bertaut? Ya, karena sama-sama punya pola yang sama, pola mazhab Syafi'i. Oke, barangkali kita sama ya. Mulainya kan alhamdulillahi tabarukan itu ya. Ada situ. Alhamdulillahi tabarukan. Buku pada tua itu tadi. Dapat Ustaz? Alhamdulillahi tabarukan ya. Ya. Dapat dah? Sama ya. Karena saya lihat di buku yang matan beda lagi ya. Ada yang Fathul Qarib saja cetakan Darul Minhaj itu agak lain, berbeda. Doanya agak panjang di awal.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhina wa bi'ulumi syarihi wa bi'ulumi al-muhasyi radhiyallahu ta'ala anhum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekhul imamul alimul allamatu Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taghammadahullahu bi rahmatihi wa ridwanuhu amin. Ini doa untuk penulis. Alhamdulillahi tabarrukan bi Fatihatil Kitab. Segala puji bagi Allah. Kenapa disebut segala puji bagi Allah? Kenapa dimulai kitab ini dengan alhamdulillah? Tabarrukan dengan Fatihatil Kitab. Bertabarruk dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dimulai dengan bismillah, kemudian dilanjutkan dengan alhamdulillah. Ini juga kita mulai tadi dengan basmalah, dilanjutkan dengan hamdalah. Li'annaha btida'u kulli amrin dzibalin wa khatimatu kulli du'ain mujabin. Karena alhamdulillah itu adalah permulaan bagi setiap perkara yang memiliki nilai kebaikan. Kullu amrin dzibalin. Karena dalam hadis selain riwayatnya la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim, setiap perkara baik tidak dimulai dengan bismillah. Dalam hadis lain juga ada setiap perkara baik kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah. Maka Imam Ibnu Qasim di sini juga mengambil riwayat yang satu lagi. Bahwasanya amal baik juga bisa kita mulai dengan alhamdulillah. Bahkan akad nikah juga boleh ya. Dimulai akad nikah itu dengan khutbah nikah. Orang kan memahaminya sekarang khutbah nikah itu adalah ya setelah ijab kabul. Sebenarnya khutbah nikah itu ya ketika ijab kabul. Misalkan wali atau pihak yang melakukan kabul. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, usika bitaqwallah, ankahtuka, zawwajtuka kalau dalam bahasa Arab. Itu yang khutbah. Ya, alhamdulillah, salawat dan wasiat takwa. Jadi dimulai dengan alhamdulillah karena itu adalah permulaan setiap perkara yang memiliki kebaikan dan penutup setiap doa yang diijabah. Kulli du'ain mujabin. Setiap doa yang mustajab, maka kita tutup dengan alhamdulillah. Karena Allah katakan ya, penutup penghuni surga itu kan seperti itu ya. Tahiyyatuhum fiha salam. Tahiyat mereka, ucapan sapaan mereka di surga, fiha apa? Salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, orang kan diterjemahkan wa akhiru da'wana. Enggak, dakwahum. Baca aja dakwahum. Karena itu redaksi ayat. Ada juga orang enak ada yang mengubah wa akhiru du'aina wa akhiru da'wana. Nah, itu ayat itu. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati darits thawabi. Dan akhir dakwah orang mukmin di surga darits thawab. Surga adalah kampung tempat balasan. Thawab. Thawab ini balasan baik. Ahmaduhu an waffaqa man arada min ibadihi littafaqquhi fid dini ala wafqi muradihi wa usalli wa usallimu ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalina alqaili man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini wa ala alihi wa sahbihi muddata dzikri dzakirina wa sahwil ghafilina wa ba'du. Hadza kitabun fi ghayatil ikhtisar. Itu mukaddimah kitab lagi. Ini mukaddimah khutbah kitab istilahnya ya. Kita baca ini dulu. Jadi ini adalah akhir dakwah orang-orang mukmin di surga dari thawab. Ahmaduhu, aku puji dia Allah, memuji aku akan Allah. Kenapa? An waffaqa, karena Allah telah memberikan taufik. Siapa yang Allah berikan taufik? Orang yang Allah inginkan dari hambanya, Allah inginkan dia littafaqquhi fiddin, untuk mendalami agama. Ini asal kata fikihnya, tafaqquh fiddin, Allahumma alimhu ta'wil, faqihu fiddin. Doa Nabi kepada Ibnu Abbas, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, liyatafaqahu fiddin, surat At-Taubah juga ada. Jadi fikih ini artinya kan memahami. Ala wafqi muradihi, ala wafqi sesuai dengan muradihi, sesuai dengan inginnya Allah. Jadi kita memahami Al-Quran dan hadis itu mesti sesuai dengan inginnya Allah. Kita tidak tahu keinginan Allah, Ustaz. Nah, kita pakai qarinah.
kita tahu betul apa yang Allah inginkan, itu ya hebat betul kita. Ya, hebat bana lo. Ini banyak orang enak. Ini mau nikah ya, calon suaminya pemabuk contoh. Enggak. Bakuk jo paja tujuh ke menikah, kata ibunya. Apa kata? Oh lah itu lo ya Allah. Dapat ilham kau nanti nanti. Dapat ilham. Enggak. Kita tugas kita adalah ikhtiar pilih yang terbaik, bukan berlindung di balik takdir aja. Anak kuliah malih-malih beraja, kemudian kuliah jadinya di mana kini kuliah. Itulah kuliahnya sebenarnya ingin teknik, dia ingin teknik. Ternyata cuma dapat studi gender misalnya. Apa ini jurusan kuliah? Apa katanya? Ikolah jalan duit, Pak. Kalau takdir awak. Iya, kalau lah terjadi memang itu takdir. Memang itu takdir. Tapi secara zahir dia salah tuh. Secara zahir dia salah. Jangan mentang-mentang itu adalah takdir, kemudian kita tidak salahkan diri kita. Salah itu ya salah. Kambing kita makan padi orang, itu takdir enggak? Takdir itu. Kita salah enggak? Zahirnya salah. Zahirnya salah. Hakikatnya Allah yang atur. Zahirnya kita salah. Orang berzina, sudah terjadi perzinaan. Perzinaan itu takdir enggak? Takdir. Salah enggak dia? Salah juga. Kita nyalahkan dari sisi zahir. Hakikat ya Allah yang atur semua. Lanjut. Dan bersalawat aku dan bersalam atas sebaik-baik ciptaan Allah. Siapa itu? Muhammad Sayyidil Mursalin, penghulu para rasul. Nabi Muhammad ini adalah penghulu para rasul. Al-Qaili, yang berkata, dia Nabi Muhammad itu berkata, siapa yang Allah ingin dengannya kebaikan, Allah pahamkan akannya di dalam agama. Allah pahamkan dia agama. Orang yang Allah ingin dia baik, maka Allah pahamkan dia agama. Orang yang Allah ingin dia buruk, maka Allah buat dia merasa paham agama. Paham dengan merasa paham berbeda. Saya punya kaidah ya. Majelis ilmu yang baik itu, dan juga kita pelajar yang baik itu adalah semakin dia belajar, semakin dia merasa bodoh. Kalau semakin dia belajar, semakin dia merasa pintar. Kenapa? Karena orang merasa pintar berarti dia bodoh. Orang merasa bodoh berarti dia pintar. Orang merasa bodoh akan terus belajar. Orang merasa pintar berhenti belajar. Banyak wak tak tahu mah. Seperti itu perasaan butuh kita tumbuhkan ya. Rasa-rasa kurang ilmu kita. Wa ala alihi wa sahbihi, dan atas keluarganya dan sahabatnya. Sebenarnya keluarga Nabi itu juga mencakup sahabat Nabi. Sebenarnya ketika disebut keluarga Nabi, sahabat Nabi juga sudah terangkum. Tapi ini penting untuk menegaskan identitas kita, bahwasanya bagi kita semua sahabat Nabi itu mulia. Jangan nanti seperti sekelompok orang yang membagi-bagi sahabat Nabi, ada yang mulia, ada yang hina. Yang mulia ya sahabat Nabi yang masuk keluarga beliau saja. Kalau bukan keluarga berarti tidak mulia, itu kacau. Seperti orang-orang Syiah. Orang Syiah mereka mempersempit makna keluarga Nabi cuma ahlul kisah saja. Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah, Hasan, Husain, itu saja bagi mereka keluarga Nabi. Kalau bagi kita, Fatimah, Aisyah, istri Nabi semua, mertua Nabi itu juga keluarga Nabi sebenarnya. Dan semua yang mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat sejatinya adalah keluarga Nabi juga. Buktinya apa? Buktinya anak Nabi Nuh tidak disebut keluarga Nabi Nuh. Innahu laisa min ahlik. Padahal itu anak Nabi Nuh. Berarti yang disebut keluarga oleh Allah itu bukan masalah nasab. Ini masalah kesamaan frekuensi ruh sebenarnya. Frekuensi iman. Secara fisik iya nih, ini anak kita. Frekuensi keimanan berbeda. Beda channel ya. Wa ba'du. Nah, ini kitab fikih. Nah, kita review sedikit ya. Mabadi Asyarah kitab fikih. Tadi sudah kita singgung juga sedikit. Apa nama kitab fikih ini? Apa nama ilmunya? Fikih. Atau ilmu halal wal haram. Itu ilmu halal dan ilmu haram. Kemudian pengertiannya, kemarin sudah kita bahas Jumat. Ilmu bil ahkami syar'iyyati. Ilmu tentang hukum-hukum syar'i. Al-amaliyati, yang berkaitan dengan amal. Jadi hukum syariat ada juga yang tidak berkaitan dengan amal, ada juga. Contohnya berkaitan dengan akhlak. Ya, berkaitan dengan akhlak. Itu bukan amal. Perasaan hati kita itu bukan amal. Yang kita bahas dalam fikih apa? Al-amaliyah. Yang berkaitan dengan amal.
Al-muktasab yang didapatkan min adillatihat tafsiliyah, dari dalil-dalil yang terperinci. Setiap amal zahir mukallaf maka itu menjadi objek ilmu fikih. Langsung ke bawah tuh objek amal zahir mukallaf. Lanjut di bawah ghayah. Buahnya apa? Kita bisa tahu halal dan haram. Simpelnya seperti itu. Tahu mana yang perlu harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Tahu rambu-rambu kehidupan. Landasannya apa? Landasan ilmu fikih adalah dalil, Quran, sunnah, ijma, qiyas. Masalah-masalahnya apa? Ya masalah ibadah, muamalah, munakahah, jinayah, dan seterusnya. Kaitan dengan ilmu lain bagaimana? Kaitan dengan ilmu lain, kalau kaitannya dengan ilmu usul fikih, fikih adalah buah dari usul fikih. Kalau kaitannya dengan ilmu tauhid membahas iman, kalau fikih membahas amal. Nah, seperti itu. Ya, iman, amal. Iman itu ilmu ya. Iman orang Islam itu bukan kepercayaan, tapi apa? Ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang kita ketahui berlandaskan dalil pasti. Itu namanya ilmu. Dalil pasti. Di atas zon itu. Ini karena ada pergeseran makna ya di Indonesia ya, keyakinan. Kalau di Indonesia yang dimaksud keyakinan itu apa? Udah jelas orang ini pendusta misalkan. Udah jelas ini rasa-rasanya kalau kita nikahkan anak kita dengan dia enggak selamat anak kita. Tapi anak kita bilang apa? Saya yakin dengan dia, Bu. Berarti yakin yang dimaksud anak itu pengertiannya apa tuh? Sebenarnya syak betul mungkin. Waham lagi. Ini waham yang dikuat-kuatkan. Karena yakin asli itu apa? Buktikan. Bisa kamu buktikan? Itu dia. Laki-laki itu bersih. Ya. Iya. Yakin? Yakin atau zan? Yakin ya. Kok karpetku suci atau banajis? Suci. Yakin? Zon. Karena kita tidak bisa membuktikan secara 100%. Ya, tapi kemungkinan besar. Kemungkinan besar itu namanya apa? Zon. Yakin kamu mau nikah dengan dia? Yakin mak. Tidak yakin. Ini gara-gara ada pergeseran ya. Makanya dikatakan keyakinan tidak boleh diperdebatkan. Keyakinan itu bisa diuji, bisa diperdebatkan. Aspek teologis. Ya, yang tidak bisa diuji itu apa? Dia yakin tanpa dasar. Itu yang tidak bisa diperdebatkan. Betul. Ya, sian kemenang main bola ke malam enggak? Aduh main bola ke malam. Enggak. Main bola ke malam. Enggak lah, besok apa main? Amin, dah. Indonesia lawan apa Ustaz? Piala Asia aduh. Enggak, besok main bola Madrid dengan Barcelona. Kamu itu tahu. Madrid dengan Barcelona. Siapa yang menang? Aku cek kawan. Kamu yakin Barcelona menang? Angmutat. Dari mana kamu tahu yakin? Ya, dari mana kita bisa tahu itu yakin? Yakin itu apa tadi bisa dibuktikan. Itu bukan yakin, itu namanya apa? Percaya. Percaya itu apa? Udah jelas salah, masih nerima juga, itu namanya percaya. Tidak butuh dalil. Ya, tidak butuh dalil, itu namanya percaya. Tapi kalau yakin bisa kita buktikan. Nah, kalau waham apa? Kalau waham itu adalah lawan dari zon. Kalau kita yakin sudah padat hati kita untuk suatu hal, maka lawannya menjadi lemah. Makan apa kita nanti malam? Nasi goreng atau bakso? Nasi goreng lah, atau bakso lah, hari hujan, dingin-dingin, kok lama makan bakso. Berarti keinginan untuk makan nasi goreng menjadi waham. Mau beli kendaraan baru, apa beli kendaraan Yamaha atau Honda? Lihat review-review di YouTube segala macam, ya. Saya mau beli Honda. Maka Honda menjadi zon. Yamaha menjadi waham. Ya. Itu contoh-contoh zon waham. Jadi ilmu seperti itu ya. Itu nisbat ilmu fikih dengan ilmu-ilmu yang lain. Hukum mempelajari fikih tadi kita sampaikan. Hukumnya wajib fardu ain untuk perkara-perkara yang wajib kita lakukan. Orang semua muslim harus mempelajari fikih salat dan fikih puasa. Wajib. Fikih taharah juga. Taharah, salat, puasa wajib semua muslim. Sekedar yang akan diamalkan. Wajibkah dia belajar fikih salat, qasar dan jamak? Belum wajib. Kapan wajib? Kalau dia sudah mau jalan, baru dia wajib belajar. Haji juga. Kapan dia wajib mempelajari fikih haji?
menjelang. Fikih zakat, nah kita rata-rata ya ada yang wajib, ada yang enggak ya. Muzaki wajib belajar. Kalau mustahik enggak. Ya mustahik zakat enggak wajib belajar fikih zakat. Ini menjelang bulan Ramadan, kalau kawan-kawan di Mesir tuh bikin status Facebook, enak lah dake-dake bulan puasa dibuat al-fakir. Karena maksud al-fakir itu apa? Orang yang butuh rahmat. Al-fakir ila afi rabbih. Orang fakir kepada maaf Allah itu sebenarnya. Tapi ya karena kita suka guyon juga bercanda. Kok lah al-fakir lo namo dia namo di Facebook aja. Dek lah. Ya kadang-kadang bulan puasa gitu. Nah, boleh tahu awak mustahik. Ya, itu hukum mempelajari. Yang akan diamalkan wajib. Yang akan kita amalkan. Kalau fikih nikah contoh, kapan orang wajib mempelajari fikih nikah? Orang nikah sekarang banyak dosa. Belum belajar fikih nikah udah nikah aja. Ya enggak ada. Penyuluhan kuah itu cuma 2 jam. Apa dapat 2 jam? Ini ibadah seumur hidup, belajarnya cuma 2 jam. Makanya banyak sekarang anak-anak enggak barakah gara-gara apa? Saya cerita sama adik saya yang dokter itu katanya seperti itu. Karena sekarang banyak anak Arab, orang tuanya enggak tahu kalau anaknya anak Arab. Ya, ditalak istrinya sore-sore 100 kali. Ya. Talak kau, ditalak kau, ditalak kau, ditalak kau. Ini yang kau ditalak kau. Ulang kau lihat. Enggak. Nampak kau rumpun batuang sebanyak itu, ditalak kau sebanyak itu. Malam-malam, gue lu anak. Lahir anak. Ini anak-anak yang nak tuyuk, anak paham. Nah, itu jadinya. Ini serius nih. Kenapa terjadi hal itu? Karena memang tidak belajar fikih nikah sebelum menikah. Ya, yang guru mungkin tahu ya, bagaimana anak-anak sekarang ada yang nyambung, ada yang tidak nyambung, ada anak yang brilian, ada anak yang entahlah, tidak nyambung saja kalau ngecek bentuk orang mabuk, punya tidak mabuk. Ya, kalau saya cerita dengan orang kan, ya saya bilang mungkin bapaknya pernah mukul kepala dia waktu dia kecil nih. Ya, ada yang mencuangnya agak-agak bagak pada awak, enak. Piti apaknya piti haram bisa, anak model itu. Atau bisa jadi anak kebenaran haram gara-gara orang tuanya sudah cerai tanpa sadar tadi. Cerai tanpa sadar tadi. Makanya harus tahu dulu ilmu nikah sebelum menikah. Tahu dulu ilmu muamalah sebelum kita dagang, juga harus tahu tuh fikih muamalah. Apalagi jinayat. Bagi hakim harus tahu fikih jinayat dan seterusnya. Nah, kalau ilmu-ilmu yang panjang fikih secara lengkap itu fardu kifayah. Mempelajari fikih agar kita bisa berfatwa hukumnya fardu kifayah. Kemudian mempelajari masalah fikih yang belum terjadi hukumnya mubah. Ya, kalau fikih belum terjadi, contohnya bagaimana cara sholat di bulan, itu mubah saja. Kalau ditanya pada Imam Malik, lah kapai yang ke bulan tanya boleh. Yang kini tanya, lah kapai ke bulan tanya boleh kemarin. Nama nambah kerajo semua. Ada orang nangecek, dia tidak. Pak Ustaz, ada orang tua. Ada orang tua. Orang tua ini dia tidak sanggup lagi puasa. Gimana Ustaz? Sudah bayar fidyah. Ustaz, dia miskin tidak bisa bayar fidyah. Gimana caranya Ustaz? Aduh Pak Gaya itu kini. Tidak lo doa tanya saja Ustaz. Nanti cari uang Gaya baru tanya boleh. Ya, nama nambah beban guru semua. Banyak kekerajonan lain lah. Ustaz, ada orang masuk gua. Besar guanya ya enggak. Pas keluar dia dari gua, nyata gua ini raksasa Ustaz. Dan gua yang dia masuki itu adalah kelamin raksasa tadi. Itu berzina enggak tuh, Ustaz? Ada orang masuk ke dalam gua, dia kira memang gua ternyata kelamin raksasa. Itu berzina enggak? Berarti kan kelamin orang yang masuk gua masuk juga ke kalau misalkan Syekh yang model tadi seperti Imam Malik acanya, cari raksasa itu buku tanya boleh. Ada Ustaz tanya. Syekh, gimana hukum salat di atas karpet Aladin boleh salat? Cari karpetnya dulu tanya. Ada tanya. Iya. Contoh teka-teki teka-teki fikih ya nak. Ada orang lupa. Makanannya ini panjang. Contoh jagung lah. Contoh jagung. Pas dimakan, bulu jagung itu tersangkui di mulut, kemudian masuk sebagian. Ya, sudah masuk sebagian ke dalam perut, sebagian lagi
Masih di luar. Pas setelah selesai dalam posisi seperti itu, baru ingat dia, dan puasa. Gimana caranya biar dia tidak batal puasa? Kalau ditarik keluar berarti dia muntah dengan sengaja. Kalau ditelan berarti dia makan dengan sengaja. Nah, gimana caranya biar dia tidak batal puasanya? Hah? Di ma tentang putuinya. Di ma batihnya. Kan? Ya kan, kalau yang mau menyelesaikan teka-teki, dia bilang, suruh dia tidur dulu. Pas dia tidur, tarik. Orang tidur kan tidak masalah, kan bukan mukallaf. Tarik. Ya enggak? Tapi kalau orang yang tidak mau tahu, coba makan dulu. Aku tanya makanlah jagung itu dulu. Kalau memang kejadian seperti itu, maka baru ke sini tanya lagi. Ya, sebenarnya awam itu tidak semua juga pertanyaan awam itu perlu dijawab. Ya. Nah, ada awam itu yang tanya tagi-tagi ya. Tanya tagi. Ustaz, kalau kita ke Kutub Selatan gimana caranya tuh Ustaz? Wudu airnya beku semua. Tayamum tidak ada debu gimana? Apailah ke situ dulu. Tabilo kepikasinan enak. Nah, kemudian hukum mempelajari perkara-perkara yang belum terjadi boleh. Perkara yang belum terjadi. Kemudian wadi' peletaknya semua orang belajar fikih itu berutang pada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Sebenarnya banyak ya mustahid, pakar-pakar fikih, Imam Hasan Basri, Imam Sufyan Tsauri. Tapi kalau yang rapi, yang terstruktur dan bisa disebut madrasah lah mazhabnya. Yang bisa fikihnya itu disebut sebagai madrasah, yang pertama kali adalah imam paling senior yaitu Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit. Terakhir, fadilah belajar ilmu fikih apa? Sa'adatud daraini. Bahagia dunia akhirat. Bahagia dunia ya kita tahu cara mencari harta halal misalkan. Cara menjaga kesucian diri, cara menjaga kebersihan makanan. Akhirat ya tentu. Akhirat jelas. Sa'adatud daraini. Oke. Balik. Wa ba'du. Hadza kitabun fi ghayatil ikhtisari wat tahdhibi. Wada'tuhu 'ala al-kitabil musamma bit-taqribi liyantafi' bihi al-muhtaju minal mubtadi'ina li furu'i syari'ati wad-dini wa liyakuna wasilatan linajati yaumaddini wa naf'an li ibadihi al-muslimin. Annahu sami'un. Bisa. Innahu sami'u du'a'i ibadihi wa qaribun mujib. Wa man qasadahu la yakhibu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini sebenarnya dibaca dengan ini ya. Dengan gaya syair sedikit walaupun ini bukan syair ya. Ya, innahu sami'u du'a'i ibadihi wa qaribun mujib. Wa man qasadahu la yakhib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Ib semua. Kita terjemahkan. Ini kitab fi ghayatil ikhtisar, dalam ujung peringkasan. Jadi sabana-bana ringkas kok kitab. Kitab lah sepanjang kok, kok sabananya lah panik dan meringkas tuh. Itulah bahasa kitanya. Sudah aku ringkas sejadi-jadinya. Ghayat itu ujung, ikhtisar itu meringkas. Ujung meringkas, habis-habis meringkasnya. Wa tahdhib dan bersih. Tahdhib itu bersih. Masalah-masalah pilihan saja yang ditaruh di sini. Wada'tuhu 'alal kitab. Aku buat dia atas kitab. Aku buat penjelasan ini atas kitab yang disebut bit-taqrib. Matan yang ditulis oleh Imam Abu Syuja disebut dengan matan taqrib. Agar liyantafi'a bihi al-muhtaj minal mubtadi'in. Liyantafi'a agar mendapat manfaat bihi dengan kitab ini. Siapa yang mendapat manfaat? Al-muhtaju, orang yang butuh. Siapa orang yang butuh itu? Minal mubtadi'in, dari pemula. Ini kitab untuk pemula ya, walaupun dah berat, tapi ini kitab untuk mubtadi'in, pemula. Li furu'i syari'ati wad din, pemula bagi furu' syariat dan agama, waliyakuna wasilatan, dan agar kitab ini menjadi wasilah li najati yaumaddin, untuk keselamatan saya di hari kiamat. Ditulis kitab ini agar saya selamat di hari kiamat. Wa naf'an li'ibadihi, dan menjadi bermanfaat li'ibadihil muslimin, bagi hamba Allah yang muslim. Innahu sami'u du'a'i ibadihi,
sesungguhnya Allah itu maha mendengar doa hambanya, dan maha dekat lagi maha menjawab. Wa man qasadahu la yakhib, dan siapa yang mencari Allah tidak akan rugi. Tidak akan rugi ya. Tidak akan tertipu juga bisa. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hambaku bertanya, menanyai engkau tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ini jawaban Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau jawaban orang, apabila hambaku bertanya padaku, maka aku punya wajah. Pak, aku di langit. Ya, aku duduk di atas aras. Nah, jawaban kita apa? Allah di mana? Allah maha dekat. Wa'alam, dan ketahuilah, annahu yujadu fi ba'di nusakhi hadzal kitabi fi ghairi khutbatihi tasmiyatuhu taratan bitaqribi wa taratan bighayatil ikhtisari. Ketahuilah oleh engkau sesungguhnya dia didapati pada sebagian nuskah itu nuskah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia disebut naskah. Dari bahasa Arab nuskah. Nusakh itu bentuk jamak dari nuskah, naskah. Dari sebagian naskah ini kitab atau manuskrip ini kitab fi ghairi khutbatihi, pada sebagian khutbah yang tadi kita sebutkan ya, alhamdulillah salatu wassalam muqaddimah, penamaannya dengan kadang-kadang taratan, kadang-kadang penamaan kitab ini kadang-kadang bit takrib, disebut matan takrib, kadang-kadang disebut ghayatul ikhtisar. Kadang-kadang kitab ini disebut dengan matan takrib, kadang-kadang disebut matan al-ghayah. Matan al-ghayah, ghayatul ikhtisar. Falidzalika sammaituhu bismaini. Oleh karena itu, sammaituhu bismaini. Aku namai kitab syarah ini dengan dua nama juga. Kitab Matan Nabi Syuja' itu punya dua nama, syarahnya juga punya dua nama. Ahaduhuma Fathul Qaribi. Salah satunya Fathul Qarib Al-Mujib. Fathul Qarib Al-Mujib. Ya, Fathu kemenangan, Al-Qarib itu nama Allah, Al-Mujib juga nama Allah. Ya, kemenangan dari Allah. Fi syarhi al-fadhit taqrib, dalam menjelaskan lafaz-lafaz takrib. Wathani, yang kedua, al-qaulul mukhtar, perkataan pilihan. Fi syarhi ghayatil ikhtisar, dalam menjelaskan kitab Ghayah Ikhtisar. Qala Syekhul Imam Abu Thayyib, berkata Syekh Imam Abu Thayyib, wa yastahiru aidan bi Abi Syuja', dan terkenal pula dia dengan nama Abu Syuja'. Ini nama orang juga pakai abu-abu dulu ya. Ini sunnah orang-orang Arab sebenarnya. Abu. Nah, dan dilanjutkan oleh para ulama. Nabi juga punya kunyah, Abu Al-Qasim. Atau Abu Abdillah juga, itu adalah kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Pakailah Abu. Payah kalau nama anak kita nama orang barat kan agak aneh juga ya. Nah, Abu Angel gitu. Dan namanya nama Arab kan ya, Abu Fatimah, Abu Thayyibah gitu ya. Nah, sesuai. Ya, Abu Michael. Ya, ngasih nama anak tuh sesuaikan dengan jajannya ya, jangan hati-hati. Jadi ada perbedaan antara syariat dan fikih. Di mana? Yang di dan ilmu agama. Furu'i syariah wa din. Syariah dan din itu sama ya. Syariah dan din itu sama. Syariah dengan fikih itu sama ya. Kalau berbeda, kalau dipisahkan dia sama. Kalau disatukan dia jadi berbeda. Syariah lebih umum daripada fikih. Jadi masalah tauhid pun bisa masuk syariah juga. Ya. Tapi kalau syariat umum dikatakan ilmu syariah berarti fikih. Tapi kalau dikatakan ilmu syariah dan fikih berarti beda barang. Sama dengan iman dan Islam. Iman dan Islam. Apa arti iman? Keyakinan? Oh, enggak juga. Karena dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kamu. Ya, karena orang-orang kan sebelum kiblat berpindah ke Ka'bah, orang-orang sholat menghadap Baitul Maqdis. Orang bertanya pada Nabi, ini gimana nih kita menghadap Baitul Maqdis sudah lama, gimana sholat kita? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan
Iman. Kamu maksud iman di situ apa berarti? Amal. Maka iman dan Islam kalau terpisah maknanya satu. Kalau terletak dalam satu kalimat maknanya jadi beda. Itu ya. Al-amru idza ijtama'a iftaraqa, idza iftaraqa ijtama'a. Dua kata kalau dia bergabung dalam satu kalimat berpisah maknanya, kalau dia terpisah bergabung maknanya. Pan yang lo jalihan dalam bahasa Indonesia. Sama dengan ilah, dengan Rabb. Ya, ini dipisah-pisah nanti pan yang lo malaikat tanya. Syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Alun lah itu. Tambah. Wa asyhadu alla rabba illallah. Itu ya sama dia itu jadinya. Pan yang malaikat enggak. Malaikat kalau nanya Abu Lahab, kalau berdasarkan keyakinan kawan-kawan Daiwan enak. Enak. Kalau Abu Lahab masuk kubur ditanya oleh malaikat, "Man rabbuka?" Allah pandainya jawab. Iya kan? Harusnya kan seperti itu logikanya. Kalau mereka, karena mereka menganggap bahwasanya orang kafir Quraisy itu bertauhid rububiyah. Lebih suci pula tauhidnya daripada orang-orang yang istighosah dan mengambil tawassul segala macam. Enak. Berarti efeknya bagaimana? Berarti Abu Jahal kalau masuk kubur ditanya marabbuka, berarti dia bisa jawab. Ya, itu makanya harus tanya cek deh. Itu kacaunya ya. Makanya kacau. Itu bukan seperti itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ada kata kalau gabung dia berbeda maknanya, kalau berpisah dia bergabung maknanya. Sama maknanya. Ya, semua sifat. Nah, kalau kita pakai surat An-Nas, uluhiyah, rububiyah, mulukiyah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini kacau. Iya tuh. Ya agak kacau. Bagi kita masalah khilafah itu bukan masalah iman ya, masalah amal. Masalah kepemimpinan itu bukan masalah tauhid, tapi masalah fikih. Ya, masalah fikih ya. Ini dikit-dikit syirik, dikit-dikit bedakan tuh. Bedakan itu ya. Masalah i'tiqad dengan masalah amal. Masalah i'tiqad dengan amal ada kamarnya. Ini orang Sarawaknya enggak senting, ini imannya bermasalah. Kok iman bermasalah? Ini enggak berjenggot. Kalau orang enggak berjenggot berarti yang bermasalah apanya tuh? Jenggotnya, ini imannya dibilang bermasalah. Amalnya yang bermasalah. Ada orang minum tua, apanya yang bermasalah? Amalnya bermasalah. Imannya wallahu alam. Kita tanya dulu, Anda minum tua kenapa? Karena mengingkari keharaman tua atau karena terlena syahwat? Anda tahu itu haram? Tahu, berarti imannya enggak bermasalah. Yang bermasalah apanya? Amalnya. Berarti dia fasik. Tapi kalau dia jawab, bagi saya ini enggak haram. Halo, hak Allah. Allah menciptakan mana? Allah tahu pada orang. Nah, itu kalau mengingkari keharaman tua, baru dia jadi kafir. Ya, meninggalkan sholat karena ingkar, kafir. Meninggalkan sholat karena malas, fasik. Lanjut. Dia ada dua nama kitab, ada Ghayatul Ikhtisar dan juga At-Taqrib. Nah, sehingga syarahnya juga punya dua nama. Nah, berkata Imam, siapa Imam? Abu Syuja'. Syihabul Millah, panah agama, waddin. Dan ya, millah dan agama sama ya. Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Ini namanya, Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Dan memang kebiasaan orang Arab tuh ngasih nama anak sebagaimana nama kakeknya. Ini agak kurang di kita ya, ngasih nama anak sesuai dengan nama kakek. Agak kurang di kita. Karena nama kakeknya Tanjidin kan. Ya, dibawa ke nama Arab, enggak loh Tanjidin. Tajuddin baru nama Arab. Tajuddin baru nama Arab. Itu nama orang-orang dulu, kakek-kakeknya mungkin lahir di masa-masa PKI banyak, enggak. Kan gara-gara masa-masa PKI dulu orang nama-nama Arabnya agak dikurang. Sehingga banyak orang Minang namanya Edison, Son seperti itu. Ya, seperti mama saya namanya Eddie Murphy, canggih. Ya, seperti nama artis. Kalau orang Arab itu namanya simpel aja enggak. Ahmad. Firdaus saja namanya. Yasin, sudah Yasin aja namanya. Orang kita ini perantara ya, orang kalau Sumatera ini antara orang Arab dengan orang Bali. Orang Bali itu namanya panjang, IGD mampus itu kan.
Ya, Adera itu nama pendek, sebenarnya namanya panjang itu enggak. Orang Arab namanya simpel. Orang Minang kadang namanya Tigo, kadang Empe, enggak. Orang Sunda nah, itu iya menengah. Boleh nama seperti itu, enggak masalah. Heboh nih nama. Jadi kok dibuka lo nama cik lain. Nama ruah saja hurufnya. Alif, sin, waw. Astagfirullah. Lah namo jadi namo ya. Boleh ganti nama, boleh juga ganti nama. Ya, ada banyak juga sahabat Nabi yang namanya diganti, enggak masalah. Nama ini sejatinya enggak ada arti. Ya, kenapa ya? Ustaz Latif itu ganti nama, diganti akte dan kakak. Ijazah juga. Ijazah wallahu alam. Ijazah kata beliau, ijazah pondok ya. Saqallahu tharahu. Sabibar rahmati waridwani. Semoga Allah siram tharahu. Ya, tharahu ini miliknya, tharwat. Tharwat itu kan harta warisan pusaka istilahnya ya. Semoga Allah siram posisinya dengan sabib, tetesan-tetesan rahmat, siraman rahmat, waridwan dan ridwan, kerelaan. Wa askanahu a'la faradis. Ini faradis itu kan udah jadi bahasa Inggris, paradise. Mufradnya firdaus. Firdaus jamaknya faradis. Ya, diopor ke orang-orang barat jadinya paradise. Artinya apa? Surga. Sama dengan surga, nama surga apa lagi? Dalam bahasa Arab Adnun. Nah, Eden. Ya. Jadi jangan dikit-dikit nanti nampak istilah-istilah agama Islam kok mirip dengan istilah agama Kristen ya, ini tasyabuh. Enggak tasyabuh, Bro. Memang asal agama itu aslinya sama. Asal agama itu aslinya sama. Orang Kristen berjilbab, kita berjilbab, jangan tasyabuh pula dibilang. Kita puasa Asyura, orang Yahudi juga puasa Asyura, jangan tasyabuh pula. Dikit-dikit tasyabuh aja orang. Ya enggak. Bahkan mungkin dengan agama Buddha, karena berdasarkan cerita orang Buddha juga Siddhartha Gautama itu sebenarnya adalah nabi, bukan Tuhan mereka. Buddha itu, Siddhartha Gautama itu bukan Tuhan mereka, tapi nabi bagi mereka. Makanya kalau misalkan kita menemukan ada persamaan, orang Buddha percaya hari akhir enggak? Percaya kehidupan setelah mati enggak? Percaya, kita juga percaya. Ada kesamaan ya, ada. Puasa atau Buya Hamka juga enggak mempermasalahkan kita memakai istilah sembahyang. Enggak masalah. Nah, orang-orang sekarang kadang-kadang istilah-istilah kecil itu dijadikan masalah. Seolah-olah jadi kafir. Yuk sembahyang Mak Le. Astagfirullahaladzim akhi. Syirik siapa yang akhi sembah? Sembah yang maha kuasa. Kan yuk. Tidak dari imam mulai istilah sembahyang. Dari imam mulai. Ya sama, istilahnya itu kan bagaimana ulama dulu membahasakan ibadah kepada orang yang sudah ada. Uruf, bahasa uruf. Ya, orang Indonesia tidak paham saum, maka tapi orang Indonesia punya konsep puasa. Sudah, ini puasa. Orang Indonesia tidak paham konsep sholat, ya sudah. Mereka ada sembahyangnya. Nah, seperti itulah ya, kira-kira. Surga, neraka itu juga kan tidak bahasa Arab, surga dan neraka. Ya kita lihat, oh di agama Buddha nyata ada juga surga, neraka. Kehidupan setelah mati, kalau bahagia itu namanya surga. Oh ya sudah, ini sama dengan jannah konsepnya. Seperti itu ya. Iya, sama seperti itu, tasbih. Ini bukan punya orang Kristen, ini juga bukan punya orang Buddha. Karena orang Kristen juga punya ini, orang Buddha juga punya ini, orang Islam juga punya ini, enggak jadi soal. Ya. Bukan syiar berarti, bukan syiar agama tertentu berarti. Bukan syiar agama tertentu, itu cuma wasilah. Ya. Ini dikit-dikit tasyabuh ya. Ini peci-peci kita udah tasyabuh. Ini peci vampir nih kan. Ya agak kurang maksudnya. Banyak tasyabuh. Stek tasyabuh. Kok tasyabuh kokoh Cina kayaknya. Tasyabuh. Kok tasyabuh bil mar'ah baju babungo-bungo kok. Stek tasyabuh enak. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u kitabi hadza. Dua kali muqaddimah ya. Pertama muqaddimah dari pensyarah, kedua muqaddimah dari penulis kitab. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini bismillah dari Abu Syuja, yang tadi bismillah dari Al-Ghazi, orang Gaza, Ibnu Qasim. Kalau baca Hasyiah ada lagi bismillah. Berarti satu kitab bismillahnya ada 3. Nah, sampai situlah dulu. Muqaddimah ilmu fikih. Insyaallah kita lanjutkan pada hari Jumat yang akan datang. Jumat yang akan datang insyaallah kita lanjutkan. Wallahu taala a'lam. Kita mau bahas muqaddimahnya atau langsung bahas fikihnya aja? Bahas muqaddimahnya. Nah, di sini dibahas arti puji Allah itu apa, asli arti salawat Nabi itu apa. Allah bersalawat pada Nabi, malaikat bersalawat pada Nabi, kita juga bersalawat. Kita bahas muqaddimah berarti ya. Memang beliau qadi. Beliau qadi kemudian naik level jadi wazir, jadi menteri. Ya itu PR ya. Nah, saya dari. Jadi biografi tambah. Tambah biografi Qadi Abu Syuja. Dan 2 kitab yang kita bahas hari ini dua-duanya sama-sama dibahas di pesantren. Di pesantren-pesantren di Sumatera Barat, 2 kitab ini dibahas. Fikih pakai matan takrib, usul fikih pakai warakat. Karena memang tujuan kita ngaji apa? Meluaskan pesantren. Masa orang mau ngaji usul fikih bayar lu uang pembangunan dulu enak. Awak lah berjanggui, masa masuk kelas 1 dulu boleh. Kita buat kaji di sini. Itu barangkali mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyayikh, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.